Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan ngobrol santai nih bareng Mbak Panut, dari itu perawat gigi dari Puskesmas Randu Lawang. Kita akan bicara tentang kesehatan gigi dan mulut. Bicara tentang kesehatan gigi dan mulut, pastinya tidak lepas yang namanya sakit gigi, bau mulut yang tidak sedap. Ya, pasti mengganggu banget kan, apalagi kita nongkrong-nongkrong, kongko-kongko seperti itu, ada masalah bau mulut yang pasti akan terganggu ya. Pasti bikin banget tidak nyaman kalau lagi pasti kumpul-kumpul keluarga dan teman-teman. Dan faktanya, banyak dari kita sering mengabaikan kesehatan gigi dan mulut ini karena dianggap bukan prioritas yang harus dirawat. Nanti kita akan tanya tentang jurus-jurus jitu merawat kesehatan gigi dan mulut. Ya, sudah ada bersama kita Mbak Panut. Halo, apa kabar Mbak Panut? Alhamdulillah baik. Oke Mbak Panut, terima kasih atas kehadirannya. Ini kita temanya hari ini adalah tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, ngomongin tentang kesehatan gigi dan mulut, masalah apa saja sih yang sering terjadi kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah, sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulut itu ada banyak sekali ya Mas ya. Mulai dari ada gigi berlubang, masalah pada gusi, terus adanya plak, adanya karang gigi dan masih banyak lainnya. Nah, sebenarnya itu penyakit gigi dan mulut itu bisa dicegah, yaitu malah lebih murah, lebih terjangkau daripada pengobatannya. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat-lihat itu kan sekarang banyak anak-anak ya, terutama anak-anak kecil, anak-anak sekolah, seperti itu kan banyak yang mengalami karies gigi, ya itu kan giginya pada kuning-kuning, ada yang berkerak-kerak seperti itu ya. Nah, ini apa cara yang tepat untuk mencegah ya? Untuk mencegahnya itu seperti apa bagi anak-anak itu terutama ini? Nah, untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak itu sebenarnya dapat dilakukan mulai dari 0 tahun. Bayi baru lahir itu sebenarnya harus dijaga Mas. Terutama ibu-ibunya itu harus membiasakan membersihkan area rongga mulut pada bayi. Mulai bayi dari umur 0 tahun yang belum ada giginya, itu orang tua harus membersihkan menggunakan kain bersih, kasa atau kapas yang dililitkan di jari, terus kemudian dicelupkan ke air hangat, kemudian dibersihkan area rongga mulutnya. Nah, itu untuk anak yang belum ada giginya. Terus kalau untuk anak yang sudah ada giginya, itu menggunakan sikat gigi khusus. Biasanya kalau anak-anak yang belum ada 1 tahun pakai itu loh Mas, sikat gigi yang dari silikon. Oh ya, Nah, ya. itu. Nah, terus untuk anak yang sudah mulai 1 tahun, itu diajarkan sikat gigi menggunakan sikat. Oh gitu ya. Ya. Oh, jadi sobat sehat, untuk mencegah gigi ya, permasalahan terutama permasalahan gigi tadi sudah disampaikan Pak Panut, itu mulainya ternyata dari bayi ya. Iya. Jadi tidak hanya mulai TK diajarkan itu, jadi mulai bayi ibu itu sudah harus bisa tahu perawatan gigi ya, mulut ya. Nah, soalnya apa Mas? Kalau mulai dari lahir itu tidak dibersihkan, itu biasanya nanti akan muncul penyakit gomen atau sariawan. Nah, itu sering terjadi pada bayi. Oh, seperti itu ya, makanya berarti mulai dari bayi ya. Jadi ibu-ibu nanti, sobat-sobat sehat semua yang terutama bagi ibu-ibu baru. Nah, ternyata merawat gigi dan mulut itu kita mulai dari bayi ya. Jadi tidak hanya anak-anak waktu sekolah saja nanti baru diajarkan cara sikat gigi. Nah, ternyata sikat gigi pun lah, ini masalah tentang sikat gigi ya Mbak Panut ya. Apakah ada cara-cara tersendiri atau hanya asal gosok-gosok saja gitu? Oh, kalau sikat gigi itu ada caranya. Ini mumpung saya bawa alat peraga nih ya. Oh ya. Nah, untuk sikat gigi itu ada 3 teknik. Yang pertama itu ada bulat-bulat, maju mundur, congkel-congkel. Nah, sering saya dengar ini sobat sehat, sering dengar ini bulat-bulat itu di apa ya, sinetron Upin Ipin ya? Iya, di Upin Ipin. Oh iya iya iya. Nah, untuk bulat-bulat itu yang bagian mana? Untuk yang bulat-bulat itu nanti untuk yang bagian depan. Gerakannya membulat. Nah, membulat hitungannya 1 sampai 8 kali gosokan. Jadi sambil dihitung, jangan cepet-cepet, santai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus membulat lagi bagian samping. Samping kanan kiri itu nanti juga membulat. Terus untuk maju mundur itu nanti di bagian pengunyahan dibuka mulutnya, terus bagian pengunyahan disikat. Gitu, kanan kiri, atas bawah. Ya, terus untuk yang bagian congkel-congkel, yang dicongkel itu jangan giginya ya Mas.
Oh, jangan giginya. Ya, yang dicongkel itu kotorannya. Nah, kalau giginya dicongkelnya nanti copot. Oh, Ya, jadi pelan-pelan aja dari gusi ditarik ke gigi. oh, Itu dari gusi ditarik ke gigi. Ya, yang atas juga dari atas ditarik ke bawah. Nah, yang bawah juga dari bawah ditarik ke atas. Itu. jadi ternyata ya Sobat Sehat ya, untuk gosok gigi itu ternyata tidak apa ya, tidak sesederhana itu ternyata. Kebanyakan kan kita sikat gigi ya sudah digosok-gosok, ternyata ada caranya yang benar seperti itu ya, Pak. Ya, Jadi tidak asal menggosok gigi aja seperti itu. ya, ini juga ada lagi Mas, Gimana? tambahan penggunaan sikat gigi yang baik dan benar. Ya, gimana? Nah, sikat gigi yang baik dan benar itu yang pertama, tangkainya harus lurus, bulunya halus. Bulunya halus. Biasanya kan sekarang kan ada yang medium, soft, sama hard. Nah, nanti pilihnya yang soft aja. Oh, yang Yang soft. soft ya. Terus nanti ini ujungnya itu harus sedikit meruncing. Ya, mengecil biar bagian yang belakang ikut terjangkau sikat gigi. Oke, nah itu dia Sobat Sehat. Jadi pemilihan sikat gigi pun tidak asal-asalan ya. Jadi ada tadi ya, ada berarti ada kategori medium, ada hard, ada yang soft. Jadi lebih baik kita pilih yang Soft. pilih yang Yang soft. lembut. Jadi lebih lembut, lebih aman buat gusi juga Iya. berarti ya, seperti itu ya. Terus tadi juga ada teknik-tekniknya. Ternyata menggosok gigi tidak asal-asalan. Ada yang teknik bulat-bulat, ada yang mencongkel, tadi ada yang gosok-gosok maju mundur gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus perbaiki ya teknik gosok gigi kita yang benar. Karena mungkin kebanyakan kita gosok giginya ya mungkin ya asal-asalan saja seperti itu. Nah, Mbak Panut itu kemudian tadi sedikit disinggung mengenai kotoran ya. Kadang kecongkel, kadang kan ada yang terselip juga itu kotoran. Lah itu kan kadang ada yang pembersihannya itu menggunakan benang gigi. Iya. Atau apa gitu pakai benang itu biar kecongkel gitu lah. Itu gimana itu, Mbak? Nah, benang gigi kan itu sebenarnya ada dua macam ya Mas ya. Ada yang ada tangkainya, ada yang tidak. Nah, yang ada tangkai nanti tinggal kita aja nyamannya pakai yang mana. Kalau yang tidak ada tangkainya biasanya kan itu bentuknya roll gitu ya. Nah, nanti kita potong sendiri sekitar 10 cm. Terus dililitkan ke jari, terus kemudian ini di sini ya Mas ya dimasukkan ke sela-sela gigi. Iya. Ya, setelah dimasukkan nanti gerakannya searah aja. Jangan gini-gini. Kanan kiri kan nanti melukai gusi. Gusi. Jadi satu arah langsung tarik keluar. Oh gitu, ya ya. Saya juga pernah pakai itu. Biasanya kan kadang orang-orang apa yang namanya kalau bahasa Jawanya kan selilitan ya. Iya. Nah, selilitan pakai benang itu ya asal pakai benang, cari benang. Kadang itu di baju itu ada benang lolor dipakai. Lah itu apakah ada benang khusus atau gimana? Benangnya tuh khusus Mas, itu khusus. tidak mudah putus Patah. ya. Oh, seperti itu. Jadi- Biasanya kan di masyarakat kan pakainya tusuk gigi ya. Nah, sebaiknya itu jangan menggunakan tusuk gigi. Nah, tusuk gigi itu kalau untuk mencokal-cokal dapat melukai gusi. Terus gusinya jadi renggang bisa nanti malah menyebabkan penyakit lainnya. Nah, itu dia Sobat Sehat, informasi yang sangat penting ya. Jadi penggunaan tusuk gigi lah itu kadang kita kan yang namanya nak di warung selilitan seperti itu ya. Jadi nyongkel-nyongkel seperti itu kalau bisa dihindari. Kalau lebih baik ya ditunda sampai ke rumah sikat gigi aja langsung atau Iya. beli benang gigi dibersihkan pakai benang gigi yang benar. Seperti itu. Nah, mungkin selain menggosok gigi atau pakai benang gigi ada tips lain nggak? Misalnya kotoran-kotoran yang susah seperti itu harus gimana seperti itu, Mbak? Nah, ini ada lagi nih Mas, yang orang-orang jarang lakukan ya. Biasanya tuh orang-orang jarang menggunakan atau membersihkan pada lidah. Lidah. Iya, lidah itu biasanya jarang dibersihkan itu. Nah, itu dapat dibersihkan menggunakan pembersih lidah atau pakai sikat aja nggak apa-apa. Lidahnya disikat. Iya, karena di lidah itu banyak bakterinya juga. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya menggosok gigi, nggak hanya pakai benang, tapi lidah kalau bisa juga dibersihkan. Iya, betul. Ternyata selama ini kita tidak kurang paham ya. Ternyata di lidah itu ada salah satu. Jadi tidak hanya membersihkan gigi saja, ternyata lidah itu juga harus dibersihkan seperti itu ya. Nah, mungkin menyinggung soal ini
susu formula lah. Kadang kan ibu-ibu bayi itu kan kadang ada yang non jauh ya, kadang ASI-nya ada yang tidak keluar terus menggunakan susu formula. Lah ini ada mitos di masyarakat itu kalau minum susu formula itu bisa membuat apa sih gigi anak itu jadi gigis. Nah itu benar atau enggak Mbak? Benar. Oh benar. Iya. Oh ya, kenapa itu Mbak? Karena kandungan susu formula itu ada kandungan glukosanya atau gulanya. Nah, gula yang di dalam mulut itu tidak dibersihkan nanti akan diubah bakteri menjadi zat asam. Nah, zat asam itu nanti yang akan menggigis gigi. Jadi sebaiknya walaupun pakai susu formula harus tetap dibersihkan ya dengan cara tadi. Kalau anak-anak yang belum ada giginya dilap menggunakan kain bersih, kasa atau kapas. Kalau anak-anak sudah ada giginya ya menggosok gigi. Oh iya, jangan lupa kalau menggosok gigi itu menggunakan pasta gigi yang sudah mengandung fluoride. Ya. Seperti itu. Iya. Nah, kadang kan ya berarti ya sobat sehat untuk penggunaan sulfur itu memang mitos itu benar ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sulfur itu mengandung glukosa. Iya. Ya, gula lah, kandungan gula seperti itu ternyata bisa menyebabkan gigi menjadi gigis. Seperti itu kalau tidak dibersihkan dengan benar. Nah, seperti itu ternyata benar ya sobat sehat, itu bukan mitos tapi fakta seperti itu. Nah, untuk Mbak sendiri kalau perlu rutinkah berapa bulan sekali? Nah ini biasanya yang dijadikan yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu. Berapa bulan sekali sih kita harus melakukan perawatan gigi dan mulut? Kunjungan ke dokter seperti itu. Nah untuk pemeriksaan gigi dan mulut itu seharusnya itu minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 ya, bulan sekali. Harus 6 bulan sekali itu harus periksa gigi maupun ada keluhan atau nggak ada keluhan itu harus periksa. Ya, biar nanti tidak ada penyakit gigi dan mulut yang mengganggu kita. Oh berarti memang tidak ada keluhan maupun ada keluhan kalau bisa periksa ya? Iya betul harus periksa. Jadi di puskesmas ya kita Puskesmas Randulawang pun juga sudah ada dokter gigi, sudah ada perawat gigi. Jadi periksa itu anak-anak atau dewasa saja? Semuanya bisa. Oh semuanya berarti mulai anak-anak, dari dewasa, anak-anak harusnya mulai periksa. Mulai periksa ya. Oh jadi sobat sehat harus diingat-ingat bahwa kita mau ada keluhan maupun nggak ada keluhan, baik anak-anak maupun dewasa, kalau bisa 6 bulan sekali kita wajib memeriksakan gigi kita gitu ya. Nah ini kadang kan gini ya Mbak, itu kan ada gejala-gejala lah itu baru periksa. Nah kan ada bapak-bapak biasanya lah itu mau cabut gigi lah itu waktu sakit-sakitnya itu baru periksa, itu gimana itu? Nah ya jangan ya harus 6 bulan sekali periksanya. Sebenarnya kalau sudah ada keluhan itu berarti kondisi gigi kita itu sebenarnya sudah parah. Oh gitu. Gitu iya, biasanya kalau sudah sakit itu nanti kalau dilakukan perawatan itu akan menghabiskan banyak biaya dan bahkan kalau nggak bisa harus dicabut. Nah sedangkan cabut itu Mas itu bukan solusi terakhir, itu akan tumbuh lagi masalah-masalah baru lagi. Nah itu tadi sobat sehat. Jadi cabut gigi itu bukan bukan solusi terakhir ya. Jadi bukan solusi terakhir mengatasi masalah sakit gigi ya. Jadi nanti setelah giginya dicabut bukan sakitnya berhenti tapi malah timbul masalah baru masalah sakit gigi yang lain seperti itu. Nah ini Mbak, ini kan kebetulan saya punya anak kecil juga ya. Lah itu sudah rajin sikat gigi, sudah pokoknya gosok gigi setiap sehari bisa dua kali sampai 3 kali. Tapi punya hobi makan makanan manis. Nah suka makan permen, suka makan pokoknya jajan-jajanan yang manis lah. Ternyata masih timbul karies gigi lah, itu gimana? Apa penyebabnya apa sih sebenarnya itu? Nah ya kalau anak-anak kan nggak bisa ya Mas langsung disuruh, nah kamu nggak boleh makan permen, nggak boleh minum es krim, nanti gigimu sakit. Itu emang anak-anak nggak bisa, itu dilarang. Nah nanti kita gimana orang tuanya aja ya, paling nggak minimal itu habis makan permen gosok gigi, kalau nggak kumur-kumur. Oh kumur-kumur. Ya. Nah ini bicara masalah kumur-kumur kan ini beredar ya di luar itu banyak itu penggunaan obat kumur. Nah itu efektif apa tidak? Sebenarnya itu nggak efektif Mas kalau untuk obat kumur itu. Tidak efektif. Cukup menggunakan air putih saja itu sudah bisa. Kenapa itu? Ada maksudnya kenapa tidak efektifnya kenapa? Lah kan karena
biasanya kalau obat kumur itu kan mengandung deterjen kan itu nggak baik ya Mas ya. Nah, nggak baik lah, sebaiknya menggunakan air putih saja sudah cukup. Air putih saja sudah cukup ya. Nah, itu dia sobat saja. Jadi ada penggunaan obat kumur kan banyak kita menemukan di luaran itu berbagai jenis merek obat kumur baik yang herbal maupun yang medis ya seperti itu. Ternyata tidak efektif ya sobat saja. Jadi kumur itu cukup menggunakan air putih saja. Ternyata yang lebih efektif malah itu karena kandungan tadi ada deterjennya ya Mbak ya. Ada deterjennya malah nanti timbul masalah kerusakan baru lagi. Oh seperti itu. Nah ini kebanyakan yang ditanyakan ibu-ibu ini ya. Tanyakan ibu-ibu di masyarakat itu anaknya rewel nggak mau gosok gigi itu tipsnya gimana Mbak? Ada tips nggak? Oh ada dong. Oh, gimana tipsnya? Nah yang pertama ya anaknya nanti diajak sikat gigi bareng. Dicontohkan ya nanti bareng-bareng sikat gigi. Biasanya kan kalau di iklan-iklan TV kan ada anaknya, bapaknya, ibunya sikat gigi bareng-bareng. Yeah. Nah itu nanti anaknya bisa menirukan orang tuanya. Nah terus anaknya diajak tuh beli sikat gigi sama pasta giginya. Kan di pasaran banyak tuh yang lucu-lucu kan. Nah nanti anak bisa milih sendiri. Nah kalau sudah milih sendiri, keinginannya sendiri kan pasti sih pengen sikat gigi terus. Seperti itu. Nah terus ada lagi mana? Tontonlah video mengenai menggosok gigi, contohnya kayak Upin Ipin itu loh Mas. Itu kan bisa sebagai edukasi untuk anak. Nah, jadi ibu-ibu sobat sehat semuanya, nah ini tipsnya ya, tipsnya kalau anak-anak kita rewel kalau diajak gosok gigi itu biasanya tantrum ya, tantrum seperti itu. Nah ini ada tipsnya ya. Kayak Indomaret lah biasanya, ke minimarket ajaklah anak beli sikat gigi. Kan dia banyak itu ternyata kan di minimarket itu bentuk-bentuk hewan, bentuk-bentuk yang lucu. Lah itu anak-anak diajak beli itu, diajarkan, kemudian diajak nonton video ya, video gosok gigi. Jadi video gosok gigi nggak usah yang serius-serius, cari yang lucu-lucu pakai kartun seperti itu mungkin ya Pak ya. Mungkin itu nanti anak-anak mungkin akan terbiasa ya juga dari peran orang tuanya ternyata. Oke. Lah ini Mbak, kalau gigi anak-anak ini ya, gigi anak-anak yang sudah karies itu perlu dicabut atau ditunggu dulu sampai nanti copot sendiri? Nah kalau itu nanti tergantung kasusnya Mas. Kalau sudah waktunya copot sama sudah goyang ya itu harus dicabut. Kalau belum, misalkan sudah berlubangnya kecil, itu nanti bisa ditambal. Nah kalau sudah lubangnya sudah besar, nah itu kan memerlukan perawatan yang lebih, biasanya harus perawatan saluran akar. Nah itu kalau di puskesmas nggak bisa, harus ke rumah sakit. Kalau nggak bisa ya nanti diobservasi saja. Tapi kalau sudah waktunya tanggal, sudah goyang atau gigi penggantinya sudah copot, sudah mulai tumbuh, itu harus dicopot. Nah biasanya itu kan orang tua gini ya Mas ya, kalau giginya berlubang gitu orang tuanya suruh udah ini copot aja. Nah itu sebaiknya kalau belum waktunya itu sebaiknya ditunggu dulu. Karena apa? Gigi anak-anak itu sebagai petunjuk jalan gigi dewasa untuk tumbuh. Ibaratnya ini petunjuk arahnya. Ya, nanti kan gigi dewasa itu kan ibaratnya itu kerikiti gigi akar gigi susunya. Nah itu petunjuk arahnya. Nanti kalau gigi susunya sudah nggak ada, nanti dia enak-enakan di dalam nggak mau tumbuh. Jadi harus nunggu waktu dulu. Jadi harus nunggu waktunya dulu ya. Jadi nggak hanya asal cabut ya. Nah, itu juga kadang kan ada masalah baru. Jadi kadang itu sudah belum dicabut, nunggu itu ternyata keduluan yang gigi barunya tumbuh. Lah itu namanya apa? Sundulan ya? Iya, sundulan. Sundulan itu solusinya gimana? Harus dicabut kalau? Ya, kalau sudah sundulan itu ya terpaksa harus dicabut. Tidak boleh ditunda, harus dicabut. Karena bisa merusak struktur gigi ya, seperti itu. Ya nanti giginya berantakan Mas. Ya kemarin banyak dijumpai ternyata di sekolah-sekolah itu ya. Iya. Itu ternyata setelah penjaringan ditemukan banyak anak gigi sundulan. Nah, itu karena kekurang tahuan orang tua. Iya, nah ini kebanyakan orang tua itu nggak perhatian sama anaknya mengenai itu ya Mas ya. Nah sebaiknya itu ya orang tua mulai dari umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu orang tuanya harus selalu ngecek
keadaan mulutnya anaknya. Ya. Ya, kalau sudah ada tumbuh putih-putih atau dilihat di gusinya kok diraba keras, langsung dibawa ke puskesmas saja. Itu tandanya sudah kesundulan. Biasanya kalau sudah karies, tinggal yang coklat-coklat itu biasanya kebanyakan itu mesti kesundulan. Oh, Jarang yang goyang, mesti kebanyakan kesundulan. jarang ya goyang. Iya. Maka dari itu ya, jadi bagi orang tua di rumah ya, jadi kita sering memperhatikan ya dari pertumbuhan gigi anak kita. Jadi kemarin ya Mbak, banyak ditemukan itu banyak gigi sundulan. Nah, kadang dikonfirmasi ke orang tua itu malah dibiarkan. Katanya anaknya tambah manis, jadi apa itu gingsul Gingsul. lah. Jadi oh anakku malah tambah manis ini Mbak. Jadi giginya jadi gingsul, jadi tambah manis. Lah itu gigi gingsul itu permasalahan atau memang karena apa gimana Mbak itu? Nah, gigi gingsul kan itu sebenarnya kan itu ya Mas ya. Gigi yang tumbuh tidak pada tempatnya. Oh, nah Ya. itu. Nah, itu gigi yang tumbuh tidak pada tempatnya itu sebenarnya yang nanti akan memunculkan masalah baru. Misalnya nanti jadi sering selilitan. Oh, Selilitan terus akhirnya berlubang atau karies, ya. Nah, kalau giginya sudah jelek, biasanya kan coklat-coklat dibiarkan gitu, itu ya. akan bakterinya kan banyak ya Mas ya. Di Ya. gigi berlubang itu bakterinya banyak sekali. Dan nanti akan menimbulkan masalah baru lagi. Nah, itu jadi bagi para orang tua di rumah ya. Jadi gigi gingsul itu bukan bukan apa ya, bukan aksesoris penambah kecantikan atau apa ya. Jadi itu sebenarnya adalah permasalahan kelainan gigi ya, Mbak ya. Nah, itu kelainan pertumbuhan gigi. Jadi bukan nambah manis tapi nanti benar tambah manis sesaat tapi nanti akhirnya ke belakang jadi tambah masalah kan jadi repot juga. Nah, jadi bagi orang tua monggo silahkan diperhatikan pertumbuhan gigi anaknya ya. Jadi kalau tadi sudah jelaskan juga kalau belum goyang jangan Dicabut dicabut dulu. dulu ya, biarkan goyang dulu, jangan asal-asal cabut nanti gitu ya. Nah, terus ini Mbak, kemarin kan juga banyak itu ditemukan ini apa gigi-gigi yang anak-anak itu yang sudah keropos banyak banget sampai hitam-hitam seperti itulah. Itu solusinya gimana Mbak? Dijabut atau di gimana atau dibiarkan seperti itu? Lah itu nunggu dulu waktunya. Kalau memang sudah waktunya copot ya dicopot. Kalau belum ya ditunggu dulu diobservasi. Kalau Kadang sakit ya dibawa ke puskesmas. itu apa kadang hitamnya itu sudah sampai di akarnya gigi. Sampai gusi ya Mas Gusi ya. sampai gusi. Nah itu ya itu tadi nunggu dulu kalau gigi anak-anak ya nunggu sampai waktunya copot. Kalau giginya itu sudah gigi permanen dan tidak bisa dilakukan perawatan ya harus dicopot. Oh gitu. Jadi ya para orang tua di rumah. Jadi sampai keropos-keropos seperti itu, ya itu kan juga salah satu permasalahan gigi yang disebutkan dari awal tadi ya. Jadi sering makan manis, sering apa konsumsi gula-gula seperti itu kan jadi akhirnya dari keropos sampai hitam-hitam rusak lah. Itu rusaknya gigi kan juga seperti itu. Jadi jangan disepelekan lagi ya seperti itu, terutama khusus untuk anak-anak. Jadi nantinya pertumbuhan giginya nanti jadi nggak teratur ya nanti ke belakangnya ya. Iya, kebanyakan kalau gigi sudah gigis itu nanti tumbuhnya jadi ya itu nggak teratur. Nah, itu Biasanya kadang di belakangnya, kadang di depannya, nggak sesuai tempatnya. itu jadi gigi itu juga apa pertumbuhannya itu harus diatur ya. Jadi nanti biar nanti dewasanya itu malah nggak repot. Nah, Iya. nanti kalau sudah dewasa tumbuh giginya sudah terlanjur berantakan baru repot nanti apa permasalahannya jadi tambah banyak. Oh iya Mas, kemarin kan saya ikut penjaringan di Ya. SMP gitu ya. Itu tuh banyak banget yang anak-anaknya itu keraknya itu pada banyak. Nah, di gigi keraknya banyak. Nah, itu sebaiknya ya periksa ke puskesmas gitu ya Mas ya. Periksa ke puskesmas terus dibersihkan karang giginya itu jarang banget ya dilakukan. Lah itu pembersihan karang gigi itu jarang. Harusnya ya dibersihkan. Itu akan kalau nggak dibersihkan ya akan menimbulkan masalah lagi. Nah, itu. Nah, jadi di puskesmas itu ada pelayanan pembersihan karang gigi atau namanya apa, Mbak? Scaling. Nah, scaling itu ya. Jadi bagi para enggak hanya anak-anak ya, monggo bagi para orang-orang tua atau dewasa semuanya umur kalau bisa pembersihan karang gigi teknik scaling ini. Nah, scaling ini fungsinya banyak sekali, Mbak. Fungsinya apa saja sih, Mbak? Kalau untuk scaling itu? Ya kan membersihkan karang gigi itu. Biasanya kan kalau karang giginya banyak itu nanti kan akan
menimbulkan penyakit yang namanya periodontitis atau radang gusi. Nah, itu. biasanya kalau orang tua itu nanti biasanya ya Mas, orang tua itu karena giginya itu banyak. Nah, itu nanti gusinya melorot dan itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti akan gusinya meradang, terus itu nanti akan sakit. Nah, seperti itu. Jadi ternyata permasalahannya hanya dari karang gigi saja itu, terutama kan banyak ya, bapak-bapak sering Terutama yang perokok lah itu, terutama perokok itu pasti plaknya atau karang giginya itu pasti banyak banget ya Mbak. Nah kalau bisa segera dibersihkan ke puskesmas terdekat seperti itu. Nah ini tadi kan sudah tips-tips untuk anak-anak lah. Sekarang tips untuk yang dewasa, Pak. Untuk gimana untuk mencegah kesehatan gigi dan mulut untuk dewasa. Kalau untuk pencegahan gigi dan mulut pada orang dewasa, yang pertama tadi harus gosok gigi. Minimal 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah yang malam ini jarang dilakukan. Kebanyakan orang itu males ya. Nah gosok gigi biasanya pagi mandi sama sore mandi. Nah itu nanti bisa ditambah sesudah sarapan sama sebelum tidur. Nah terus pembersihan lidah tadi. Nah terus mengkonsumsi buah dan sayur yang berserat. Itu bisa membersihkan plak pada gigi. Terus jangan lupa periksa gigi 6 bulan sekali ke fasilitas kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa juga tipsnya gosok gigi minimal 2 kali sehari itu wajib ya. Kalau bisa ada tambahan ya. Ada tambahan setelah sarapan. Itu yang wajib Mas malah. Setelah sarapan sama sebelum tidur itu wajib. Tambahannya kalau mandi. Kalau mandi tambahannya berarti bisa sehari sampai 4 kali ya seperti itu ya lah. Terus membersihkan lidah lah. Ini kadang ya kita para yang dewasa itu kan tidak paham, terkesan cuek ya. Terkesan cuek, ternyata itu juga kalau bisa dilakukan seperti itu. Kemudian makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran ya gitu tadi. Nah, sayur dan buah itu ternyata bisa mengurangi plak gigi. Bisa mengurangi plak gigi dan jangan lupa cek kesehatan gigi rutin 6 bulan sekali di fasilitas kesehatan seperti itu. Nah ini Mbak, kemudian yang permasalahan itu di masyarakat itu pemasangan gigi palsu. Nah itu tips yang benar itu seperti apa Mbak? Untuk pemasangan gigi palsu itu yang benar itu harus ke dokter gigi jangan ke tukang gigi atau ahli gigi ya. Nah, soalnya kalau kebanyakan itu kalau di ahli gigi atau tukang gigi itu pemasangannya nanti permanen. Nah, kalau dipasang permanen di lem gitu, itu nanti bakteri akan muncul di bawah permukaan, di bawah gigi palsu itu nanti akan banyak dan itu nanti akan menyebabkan gusi meradang. Nah itu tadi Sobat Sehat. Ini kan banyak terutama itu orang tua kadang kan kalau ke dokter gigi itu malah takut. Mahal, takutnya mahal. Ya juga takut juga. Kebanyakan milih masang gigi palsu itu ya ke tukang gigi ya. Tukang gigi itu kan kita nggak tahu dia lulusan apa, sertifikasinya apa, seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan asal-asalan ya, karena kita semua itu ada aturannya masing-masing lah. Itu tadi resikonya ke belakang malah bukan masalah giginya akhirnya jadi sehat utuh lagi ya, tapi malah menimbulkan masalah baru. Nah kita terus itu Mbak, nah ini kan jadi tren di terutama untuk cewek-cewek Gen Z sekarang ini yang bicaranya. Jadi pemasangan behel atau kawat gigi lah itu sebenarnya itu fungsi dari behel itu sebenarnya buat apa? Hanya untuk aksesoris kah, mempercantik diri kah, atau sebenarnya dari sisi kesehatan itu seperti apa? Nah sebenarnya kalau untuk behel itu ya Mas ya, behel itu fungsinya untuk merapikan gigi. Nah tadi contohnya gigi yang berantakan yang maju mundur itu tadi loh, kan kalau maju mundur tuh nanti bisa menyebabkan karies kalau pembersihannya kurang bersih, makanya dirapikan menggunakan behel gigi. Nah itu pemasangannya itu juga harus ke spesialis. Nah, ke spesialis ortodonti. Ya. Nah, jadi itu bukan ke tukang gigi lagi bukan ke salon ya. Bukan. Kebanyakan sekarang ke salon ya Mas ya. Sekarang pun juga banyak salon-salon yang menyediakan
pemasangan behel ya seperti Iya. itu. Nah, jadi dari sisi kesehatan itu sebenarnya tujuannya untuk merapikan gigi ya. Ya, biar giginya nanti rapi, nggak banyak sisa-sisa makanan yang lempit itu bisa mudah dibersihkan. Nah, biasanya kan kalau ke salon atau tukang gigi kan mereka nggak ada ilmunya ya Mas ya, Iya. nggak ada ilmunya, masang aja masang, malah kadang giginya malah tambah berantakan. Kalau ke spesialis kan sudah ada ilmunya, jadi ya nanti sesuai prosedur kesehatan. Nah, itu ya jadi sobat Gensi, sobat sehat Gensi ya. Jadi kalau mau pasang kawat gigi, mau pakai behel boleh saja. Asal fungsinya dan tujuannya mau pasang behel gigi itu untuk apa. Nah, jadi ternyata pasang behel gigi atau kawat gigi itu adalah tujuannya untuk merapikan gigi. Jadi tidak hanya untuk apa? Aksesoris penambah kecantikan seperti itu. Jadi ada aturannya ya. Dan juga pasangnya jangan asal-asalan. Meskipun lebih murah di salon, lebih menawarkan variasi katanya seperti itu ya di masyarakat itu, tapi ternyata itu ada ilmunya. Jadi tidak hanya asal-asal pasang. Nah, terus ini Mbak, kalau sudah pasang kawat gigi ya, tips perawatannya itu sama nggak kalau dengan orang yang nggak pasang kawat gigi? Sebenarnya sama, sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sesudah tidur. Terus melakukan perawatan rutin biasanya 1 bulan sekali ke dokter gigi untuk kontrol itu. Nah, terus makan buah dan sayur yang berserat. Banyak minum air putih. Nah, ternyata perawatannya juga hampir sama. Yang penting harus rajin sikat gigi ya, karena biasanya karena apa ya, pakai behel gigi itu ada perawatan khusus nggak seperti itu, harus menghindari apa seperti itu? Ya, makanan yang keras. Makanan Ya, yang keras, itu karena aja sih. takutnya tersangkut atau nanti malah jadi merusak. Nanti bisa itu lemnya bisa lepas nanti kan copot. Nah, seperti itu. Jadi sobat Gensi, sobat sehat Gensi, perawatan pakai kawat gigi itu ya ternyata juga harus ada khususnya. Jadi tidak hanya angger-angger masang seperti itu, asal-asal masang aja, kemudian perawatannya seperti itu juga harus diperhatikan. Nah, ini juga ada, ini kan apa ya, di salon itu banyak sekali, tidak hanya kawat pakai aksesoris itu tempel-tempelan berlian atau Diamond. diamond. Nah, ya. Nah, itu sebenarnya itu hanya aksesoris saja atau gimana itu? Itu membahayakan atau tidak itu? Itu aksesoris aja. Nah, itu malah sebenarnya bisa membuat gigi berlubang. Oh, Ya, nah itu kan biasanya kan gigi dikasarin dulu itu Mas, bahasanya ya, bahasa awamnya kan gigi dikasarin dulu, dikasih lem, baru ditempel diamond. Nah, biasanya di lemnya itu nanti akan menempel bakteri-bakteri. Oh, nah itu tadi sobat sehat Gensi. Jadi pemakaian aksesoris boleh-boleh saja ya, tapi ternyata itu ada aturannya. Jadi tidak asal-asalan. Lah ini tadi ternyata pemakaian aksesoris seperti diamond tadi di gigi justru nantinya malah ke belakang akan menimbulkan efek yang kurang bagus. Nah, kalau bisa dihindari seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Panut nih atas waktunya. Ternyata sobat sehat, ternyata di perawatan gigi itu banyak sekali ya, banyak sekali yang harus diperhatikan. Jadi tidak asal-asal kita gosok gigi, ternyata banyak ada tekniknya, kemudian cara pembersihannya seperti apa, kemudian cara perawatannya, kemudian penyakit-penyakit yang ada di gigi dan mulut itu ada banyak ya. Kemudian terutama tipsnya ya untuk orang tua, untuk anak-anak ya, gosok gigi harus sering dilakukan. Periksa gigi 6 bulan sekali juga harus sering dilakukan seperti itu nggih. Terima kasih Mbak Panut atas waktunya di pagi hari ini berbagi ilmu kepada sobat sehat di rumah. Terima kasih atas waktunya. Demikian podcast pada siang hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.